Waalaikumsalam Bu Wardani. Eh, Saya izin share ya Bu, share screen dulu Sebentar ya. nanti dulu ya Bu, saya buka dulu. Oh ya, ya, Endang. baik. Makanya dari awal saya sepertinya kok kenal Bu Endang Murwani. Oh Iya, rupanya kakaknya Bu Endang juga. Eh, eh, Jadinya tadi, loh ini siapa gitu. Rupanya saya kakak kelas saya ketika waktu di S1. Terima kasih banyak, sudah siap ya Bu Endang? insya Allah Bu. Ya baik, kalau begitu nanti pengujinya salah satu siapa saja ya? Saya tidak melihat undangannya. Bu Elis dan Bu Flavia pengujinya. Bu Elis dengan Bu Flavia. Terima kasih Pak Mamuri. Untuk berikutnya Bu Endang saya persilakan untuk presentasi dalam waktu 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Elis 15 menit. Kemudian Bu Flavia 15 menit, baru dilanjutkan oleh saya, kemudian baru oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Saya persilakan Bu Endang untuk presentasi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Dr. Makmuri MSI, Ibu Dr. Eti Dwi Wiraningsi MSI, kemudian yang saya hormati pula adalah dosen penguji proposal tesis saya yaitu Ibu Dr. Wardani Rahayu MSI, Dr. Elis Salsabila MSI, Dr. Flavia SPD MPD, dan juga para dosen yang saya hormati para dosen matematika, magister UNJ yang hadir pada seminar ini, serta teman-teman seperjuangan yang hadir pula pada saat ini. Saya ingin mencoba memaparkan presentasi dari proposal tesis yang sudah saya kerjakan, dan saya sadar benar bahwa itu adalah jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, ini kesempatan yang baik bagi saya untuk mendapatkan masukan sehingga penelitian saya insya Allah nanti bisa bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, maaf, ini harusnya dari awal ya. Baik, makasih. Baik, penelitian saya berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik dan Kemampuan Disposisi Matematik Siswa melalui Pembelajaran Daring, kemudian model discovery learning, kemudian menggunakan strategi flipped learning, dan berbantuan open educational research. Latar belakang masalah adalah pada saat ini zaman berkembang pesat IT-nya, teknologi informatika sudah berkembang pesat, dan kemudian dari perkembangan itu maka banyak informasi yang bisa didapat. Dari semua informasi itu kita perlu mana yang penting untuk kita ambil sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini saya kira perlu diberikan kepada anak-anak pemahaman konsep lebih dulu dari literasi informasi yang ada, maka mereka harus memahami konsep dan notasi-notasi matematika dan sebagainya yang ada di dalam materi pembelajaran matematika. Karena menurut teori ada, saya tidak menyebutkan teorinya, tapi ada di dalam proposal saya bahwa pemahaman konsep itu merupakan dasar dari pembelajaran matematika menurut Ibu Utari Sumarmo. Nah, kemudian pemahaman konsep yang lemah, saya lihat selama pembelajaran ini, saya sebagai guru matematika di SMA menggunakan dengan tidak disiplin. Mereka tidak mengerti bahwa notasi-notasi matematika itu memang harus digunakan secara disiplin. Itu menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematika mereka lemah. Sebagian dari itu menunjukkan bahwa kemampuan matematika mereka lemah. Kemudian dari nilai ulangan mereka di bawah dari KKM. Kemudian dari pembelajaran matematika itu masih banyak anak-anak yang tidak menyukai matematika. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti apa kegunaan matematika sesungguhnya. Mereka menganggap matematika itu hanya pembelajaran berhitung, rumus, dan sebagainya, menyelesaikan
mengerjakan soal-soal matematika, pesan dari pendidikan atau pembelajaran matematika dengan latihan menyelesaikan masalah mereka secara sistematis dengan algoritma yang benar, kesimpulan yang benar, maka diharapkan dengan pengalaman itu mereka akan bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Salah satunya adalah diharapkan semua siswa yang belajar matematika adalah memahami konsep matematika, karena konsep matematika merupakan dasar dari kemampuan matematika yang lainnya di dalam kurikulum itu. Kemudian di masa pandemik seperti ini, pembelajaran tidak bisa berlangsung dengan tatap muka, maka diadakan pembelajaran daring. Namun setelah berwawancara dan saya menurut beberapa siswa, mereka merasa adakah mungkin cara yang lebih baik daripada ceramah namun tetap menyenangkan. Nah, dari pembelajaran daring itu kami melihat bahwa masih ada disposisi atau sikap positif anak-anak terhadap matematika itu masih lemah. Artinya masih banyak anak-anak yang mengumpulkan tugas lambat atau mereka hanya kalau di WA sekedar hanya mengisi absen, kemudian mereka tidur lagi dan tidak menyelesaikan tugas. Nantinya pun kalau di ruang pengumpulan tugas itu mereka dilihat masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Oke, fokus penelitian yang saya inginkan adalah meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik dan disposisi matematik pada pembelajaran daring melalui pembelajaran discovery learning dengan strategi flipped classroom berbantuan Open Educational Research. Kemudian rumusan masalah yang saya buat di sini adalah bagaimana pembelajaran matematika secara daring menggunakan model pembelajaran tadi dengan strategi flipped learning berbantuan OER itu bisa meningkatkan kemampuan pemahaman matematik dan kemampuan disposisi matematika siswa. Pada materi yang saya akan sampaikan adalah materi vektor. Kemudian bagaimana model discovery learning dengan strategi flipped learning berbantuan educational research itu diterapkan pada pembelajaran matematika. Kemudian bagaimana pendapat atau pandangan siswa dan guru terhadap pembelajaran tersebut. Kegunaan hasil penelitian bagi siswa diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menyenangkan sebagai latihan untuk mempelajari bahan belajar matematika. Salah satu cara barangkali yang bisa lebih baik untuk digunakan untuk mempelajari bahan matematika. Kemudian diharapkan tentunya ada peningkatan pada kemampuan pemahaman konsep dan disposisi matematik. Bagi guru diharapkan ini menjadi salah satu strategi alternatif yang digunakan untuk meningkatkan dua kemampuan tersebut. Kemudian diharapkan juga hasil belajar matematika menjadi optimal. Bagi sekolah diharapkan hal itu berguna untuk dikembangkan lebih lanjut untuk subjek lain, artinya subjek pelajaran lain pada tingkat kelas atau pokok bahasan yang lainnya, sehingga hasil belajar di sekolah tersebut akan lebih berkualitas. Kemudian bagi dunia pendidikan tentunya diharapkan akan menambah cakrawala pembelajaran matematika di sekolah dan hasilnya dapat menjadi alternatif upaya peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran serta pendidikan matematika. Kemudian kajian teoretik, konsep penelitian tindakan. Penelitian tindakan kelas itu adalah merupakan penelitian inovasi yang sering dilakukan oleh guru di dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kenapa? Karena guru tersebut menjadi penyelesai masalah di dalam pembelajaran tersebut, dan penelitian tindakan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru bersama siswa untuk memperbaiki kondisi kemudian kualitas pembelajaran agar bisa diharapkan perbaikan atau pengayaan, peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Konsep penelitian tindakan. PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru seperti yang tadi saya katakan bersama-sama dengan guru lain sebagai teman kolaborasi dan siswanya, dan sebagai refleksi tindakan terhadap kolaboratif, partisipatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut. Kemudian konsep model tindakan kelas yang saya gunakan di sini adalah model Chemist and McTaggart.
dan di dalamnya itu ada proses atau komponen tindakan, ada pengamatan, kemudian ada kegiatannya acting, kemudian ada observation, dan kegiatan yang pengamatan dan kegiatan tindakan dan pengamatan itu menjadi satu kesatuan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi dalam penelitian itu, ketika melakukan pembelajaran, kita pun bersama-sama melakukan observasi terhadap pembelajaran tersebut. Dan di dalam model McTaggart itu ada siklus. Siklus itu adalah putaran kegiatan, di mana di situ ada perencanaan, ada tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jumlah siklus yang saya akan gunakan adalah siklus sesingkat mungkin sehingga bisa didapatkan hasil belajar yang lebih baik. Penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian yang relevan. Di penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Junian Tari, yaitu tentang flipped classroom dan peningkatan pemahaman konsep matematik. Nah, di kelas tersebut digunakan flipped classroom, dan penelitiannya ini adalah penelitian eksperimen. Ternyata kelas yang diberikan pembelajaran dengan flipped classroom, hasilnya itu lebih tinggi dari pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian Aziza, di sini juga penelitiannya tentang flipped classroom, hubungannya dengan pemahaman konsep dan keterampilan abad 21. Nah, namun di sini penelitiannya tentang kimia, tentang hidrolis garam. Saya akan melihat di sini adalah ada kaitannya bahwa pembelajaran flipped classroom menggunakan Google Classroom sebagai kelas belajar, itu ternyata flipped classroom-nya menggunakan kelas jarak jauh seperti kelas Google, itu bisa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah penelitian eksperimen yang dilakukan oleh NIMAS, yaitu implementasi model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik. Nah, di dalam penelitian itu juga tampak bahwa pembelajaran discovery learning itu mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian saya memiliki banyak penelitian lagi ya Bu Enda. Baik Ibu. Kemudian penelitian Stephen tentang Open Educational Research ternyata itu mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Kemudian pembelajaran matematika sekolah, ternyata pembelajaran matematika sekolah itu tidak hanya tentang rumus, berhitung dan sebagainya, namun di situ ada pelatihan untuk pemahaman, penalaran dan sebagainya nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan masalah. Kemampuan pemahaman konsep yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu materi yang ada di dalam materi matematika. Saya singkat saja Ibu penyampaiannya. Kemudian ini merupakan kemampuan yang mendasar untuk kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, kemampuan disposisi matematika itu adalah kemampuan yang menunjukkan rasa percaya diri, kemudian fleksibilitas dalam menyelidikkan gagasan, berusaha mencari metode alternatif memecahkan masalah, dan tekun mengerjakan tugas. Kemudian ada rasa minat, ingin tahu yang besar, menilai aplikasi bidang studi yang bersangkutan dengan situasi lain. Artinya, kemampuan disposisi matematik adalah kemampuan siswa untuk bersikap positif, bersikap positif dan menghargai matematika. Kemampuan disposisi matematik itu adalah kemampuan tadi, sikap-sikap tadi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian discovery learning adalah pembelajaran yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Saya menggunakan teori Brunner bahwa belajar penemuan adalah belajar yang menemukan, dan ini ada difasilitasi di dalam pembelajaran discovery. Model penemuan discovery itu dibagi dua. Salah satunya ada discovery learning dengan bimbingan, terbimbing. Nah, itu yang akan saya gunakan ke dalam penelitian saya nanti. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan perangkat internet, laptop,
handphone dan sebagainya, dan menuntut pelajar untuk mandiri karena dia belajar sendiri, memahami materi sendiri dan membentuk pengetahuan yang baru secara mandiri. Kemudian kerangka teoritiknya saya masukkan Google Classroom. Tadi ini ada pengertian Google Classroom, antara lain ada itu salah satu layanan LMS, dan dalam penelitian ini Google Classroom dijadikan kelas jarak jauh sebagai pengganti kelas kalau tatap muka. Flipped Classroom itu adalah strategi pembelajaran terbalik, artinya di dalam pembelajaran yang biasa kita belajar pada saat jadwal pembelajaran, maka guru menyampaikan materi pembelajaran, kemudian memberikan tugas dan sebagainya, kemudian diperiksa saat itu. Namun di situ kalau Flipped Classroom tidak. Flipped Classroom materi diberikan jauh hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pada saat itu, pada jarak waktu itu, mereka memungkinkan untuk memahami materi secara seksama, secara berharap kita secara bermakna untuk mempelajari materi, dan ketika pembelajaran mereka sudah memahami pelajarannya dan bisa bertanya atau mengkonfirmasi hasil jawaban yang ada. Open Educational Research adalah langsung ke bab 3 aja bisa langsung, Bu Endang? Ya, materi digital, oke. Dan ini bebas didapat di internet. Bab 3, metode penelitiannya, tujuannya saya tidak perlu bacakan ya Ibu. Tadi sudah diidentifikasi pemecahan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan pemahaman dan disposisi matematik, kemudian mengidentifikasi pendapat pandangan. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMA Negeri 49 Jakarta, tempat saya mengajar, dan waktunya di semester genap tahun 2021, di penghujung ini ya Pak. Ya Bu, metode penelitian tindakan kelasnya menggunakan model Chemis McTaggart. Proses atau prosedur penelitian tindakannya, pertama saya akan orientasi dan identifikasi masalah, kemudian merencanakan tindakan penelitian, kemudian melaksanakan tindakan penelitian, kemudian pelaksanaan observasi angka kedua dan tiga ini secara bersamaan, kemudian hasil pembelajaran akan direfleksi guna melanjutkan siklus berikutnya jika dimungkinkan. Kalau misalkan peningkatannya sudah terdapat peningkatan, maka insya Allah siklus itu akan dihentikan. Kemudian kriteria keberhasilannya, kriteria keberhasilan yang saya nyatakan dalam proposal ini, jika 75% siswa memiliki nilai kemampuan pemahaman matematika minimal 76, karena 76 itu adalah KKM sekolah kami. Kemudian para peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, nantinya akan dilihat dari aktivitas belajar mereka, dari observasi. Materi yang dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, artinya mereka memahaminya, kemudian pembelajaran yang dikembangkannya dapat menumbuhkan minat belajar peserta untuk belajar lebih lanjut. Sumber datanya, hasil observasi, hasil tes kemampuan pemahaman konsep, hasil kuesioner tentang kemampuan disposisi, dan hasil wawancara guru maupun siswa. Dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumen, dan tes. Validasi data, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Untuk triangulasi metode dan triangulasi materi, saya sudah jabarkan di dalam proposal. Nah, teknik analisis datanya, pengumpulan data, kemudian pengelompokan data, interpretasi, refleksi. Terima kasih banyak Ibu Wardani Rahayu dan Bapak Ibu dosen semua, itulah paparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Baik, makasih Bu Endang. Untuk pengujian pertama, saya persilakan Bu Elis. Monggo Bu Elis. Halo, Bu Elis. Bu Elis. Halo. Bu Elis. Halo Bu Elis. Kalau gitu, Bu Elis ada di tempat Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Monggo silakan Bu Elis untuk penguji pertama. Ya. Maaf Bu, tadi barusan ngehang ini. Iya, memang begitu. Ya, nggak apa-apa. Kondisinya memang seperti ini Bu Elis.
atau ditutup aja videonya Bu Eli supaya ini iya jadi mudah nantinya. Ya, ya baik. Ya Bu, makasih Bu Yayu atas kesempatan Sama, yang diberikan Bu. kepada saya. Ya Bu Endang, Ya Ibu. saya sudah lihat sekilas proposal tesis Ibu. Pertama yang saya komentari, Ibu menulis mengikuti buku panduan tidak Bu? Iya Bu, Panduan. panduan penulisan tesis UNJ FMIPA, ya Bu. Ya, tapi kalau saya lihat itu masih ada struktur yang yang terbalik-balik gitu ya Bu ya. Jadi gitu, Bu. apa betul misalkan di bab 2 gitu ya, itu penelitian relevan itu lebih dulu daripada kerangka teoritik. Di mana kerangka teoritik itu kan Ibu mendeskripsikan variabel-variabel penelitian Ibu kan. Nah, di sini kan variabelnya kemampuan pemahaman konsep, lalu disposisi, ya kan? Iya. Model pembelajarannya. Nah, itu hasil penelitian yang relevan, tapi mendahului itu ya. Ya, sebenarnya saya juga sempat bertanya Bu Elis, ini kok gimana ini perangkat teoritiknya di bagian bawah, tapi saya lihat di buku panduan itu ternyata demikian. Coba nanti saya periksa lagi ya Bu Elis. Terima kasih banyak Bu. Ya, biasanya kerangka teoritiknya duluan gitu. Jadi kan di situ Ibu mendeskripsi. Dan dimulai juga Bu dari variabel tingkat dulu. Kalau Ibu kan di situ membahasnya tuh pembelajaran matematika SMA gitu. Kan? Nah, itu langsung saja ke variabel-variabelnya gitu. Jadi variabel yang pertama ya variabel bebas, variabel tingkat maaf. Variabel tingkat itu kan ada 2 ya, kemampuan pemahaman konsep dengan disposisi kan. Nah, berarti itu dulu, baru kemudian ke variabel bebas gitu. Nah, variabel bebasnya ini kan adalah model pembelajaran. Nah, bolehlah nanti tentang pembelajaran matematika itu, pembelajaran matematika itu disisipkan di dalam model pembelajaran itu. Jadi nggak perlu judul sendiri gitu. Jadi artinya sebelum Ibu mengupas tentang model pembelajaran apa yang Ibu mau PTK-kan, ya Ibu bahas dulu secara umum pembelajaran matematika di SMA gitu. Jadi nggak perlu judul sendiri gitu. Iya, baik. Nah, dari ya terus juga rumusan masalah ya. Di rumusan masalah juga kan Ibu ada 4 itu ya rumusan masalahnya. Iya. Nah, iya Bu. Kalau saran saya gitu, sebaiknya Ibu lihat dulu bagaimana penerapan model itu sebelum menanyakan apakah ada peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep ataupun kemampuan disposisi gitu. Nah, itu kan Ibu rumusan masalah yang diajukan itu kan pertama dan kedua itu langsung menanyakan bagaimana penerapan itu bisa meningkatkan kan gitu ya, bisa meningkatkan pemahaman konsep. Nah, jadi kalau saran saya yang pertama itu ditanyakan tentang bagaimana proses penerapan model pembelajaran yang dipraktekkan. Nah, baru kemudian pertanyaan yang kedua, ketiga, nah itu apakah dengan menerapkan itu dapat meningkatkan pemahaman konsep, terus yang ketiganya dapat meningkatkan kemampuan disposisi, kemudian baru yang keempat pertanyaan-pertanyaan lain-lainnya, misalkan apakah mau dilihat responnya, ataukah mau dilihat peran kelompoknya, nah gitu, ya, jadi urutan gitu. Jadi mulai dari bagaimana prosesnya, baru menanyakan peningkatannya. Nah, urutannya aja itu nanti yang diperhatikan gitu ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian juga di bab 2. Di bab 2 itu Ibu kan mendeskripsikan tentang kemampuan pemahaman konsep. Nah, kemudian yang kedua itu adalah disposisi matematik. Tapi saya belum melihat harusnya kan di situ Ibu mensintesiskan dulu. Jadi kemampuan itu apa gitu ya, dari beberapa rujukan gitu ya, dari beberapa rujukan atau dari beberapa sumber ya tentang apa sih itu kemampuan pemahaman konsep. Nah, baru kemudian Ibu sintesiskan gitu ya. Nah, setelah itu baru Ibu bahas tentang indikator-indikator dari kemampuan itu. Nah, itu
juga dirujuk dari beberapa sumber gitu. Nah, kemudian sintesiskan, ibu memilih untuk penelitian ibu tuh indikatornya apa gitu, dan alasan rasionalnya kenapa ibu memilih itu. Nah, itu sudah ibu sajikan seperti itu tidak dalam bentuk variabel, baik variabel terikat, baik variabel kemampuan pemahaman konsep maupun disposisi. Soalnya saya melihat di disposisi ibu tuh hanya sama seperti tadi, hanya mengambil indikator itu dari satu sumber saja, dan juga tidak menyebutkan alasan rasional kenapa ibu memilih indikator dari disposisi itu seperti itu. Nah, tidak ibu jelaskan gitu. Iya, Ibu Elis. Iya, betul, karena sepertinya saya memang waktu itu masih agak kesulitan ya mencari sumber-sumber, sedangkan waktu SPT sudah mendekat, jadi memang saya ambil beberapa dan belum banyak. Kemudian juga ada kelemahan bahwa saya belum mensintesikan teori-teori yang ada atau masukan-masukan yang ada dari pakar dan sebagainya. Nah, itu memang itu kekurangan saya, Bu Elis. Terima kasih atas koreksinya. Berikutnya, Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu. nanti berarti tolong diperbaiki ya, Bu. Jadi untuk setiap variabel terikat itu sintesiskan dulu dari beberapa pendapat, kemudian baru diturunkan lagi pendapat indikator, baru kemudian nanti indikator itu yang mau dipakai juga ibu sintesiskan, dan ibu pilih atau ibu tentukan indikator yang mau ibu ambil mana, kemudian juga alasan rasionalnya diberikan gitu ya. Iya, baik Ibu. Gitu ya, Bu ya. Ya. Dan itu urutannya konsisten gitu. Karena kan itu ada dua variabel terikat. Jadi cara penyajiannya ya konsisten gitu. Jadi kalau mengemukakan definisi konseptualnya ya kemukakan definisi konseptualnya, baru kemudian indikator gitu. Jadi jangan kemudian nanti variabel yang kedua tidak begitu gitu. Jadi harus konsisten antara variabel tingkat pertama dengan kedua dalam penyajiannya ya. Oke. Ya baik Bu. Terima kasih. Nah kemudian itu modelnya nggak mungkin diperawanin. Nah, itu buat besok-besok. Halo, bocor. Siapa ini? Itu maksudnya dibuat pajak. Dimut dulu kali. Di mana itu? Bocor. Silakan Bu Elis, lanjutkan. Ya. Baik, yang kedua Bu Endang, ya Bu. Ya. Iya Bu. Ya. Ada kata bulan Halo, bocor ya, Mbak. Kita tanggal berapa? Intan, Ibu Intan Permatasari. Mohon di-mute, Bu Intan. Bu Intan. Hostnya siapa yang bisa mute nih? Saya nggak bisa. Ya. Ya. Halo. Ya, sudah Bu Elis. Iya Ibu Elis. Ya, baik. Ya silakan Bu. Baik, sekarang di bab 3 itu kan model yang Ibu PTK-kan kan adalah model pembelajaran guide note taking gitu ya, dengan OER gitu ya. Model flip apa tadi? Model pembelajarannya? Flipped classroom berbantuan Open Educational Research. Flipped itu alat bantunya. Flip classroom. Oh, apa? Flip classroom. Itu strateginya, Bu, strategi pembelajarannya. Jadi Bu Elis, kalau e-learning itu dibagi menjadi 3, Bu Elis. Ada full online, ada blended learning, ada private learning, Bu Elis. Oh iya. Nah, jadi Bu Enang milihnya private learning. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang model itu di tahap penelitian Ibu pada prosedur penelitian PTK-nya itu saya belum lihat gitu ya. Jadi di tahapan penelitian itu bagaimana Ibu melaksanakan PTK-nya dengan menggunakan flipped classroom dengan berbantuan OER itu? Ya, baik Ibu, terima kasih.
di dalam penelitian ini saya menggunakan kelas, itu Google Classroom. Namun pada perjalanan pada saat penelitian pendahuluan, ternyata tidak semua siswa bisa mengirim tugas ke dalam ke dalam Google Classroom. Walaupun materi bisa sampaikan dalam Google Classroom. Nah, jadi pembelajarannya, materi dan petunjuknya akan saya sampaikan paling lambat 3 hari sebelum jadwal pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian, kenapa demikian? Karena ketika materi saya sampaikan 3 hari sebelum pembelajaran berlangsung, itu saya memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari materinya, kemudian memahaminya, mencoba menyelesaikannya secara mandiri, ataupun secara mereka bisa mempresentasikan jawabannya bersama teman-teman. Dan saya sebagai guru menjadi fasilitator untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban mereka, meluruskan hal-hal yang memang harus diluruskan menurut konsep matematika. Nah, kemudian pembelajarannya demikian. Jadi setelah pembelajaran di kelas akan diberikan tugas tambahan untuk dikirim ke Google Classroom, atau kalau tidak ke Google Classroom, ke WA, atau mungkin ada link yang mereka bisa sampaikan. Nah, maksud saya gini Bu, tahap pembelajaran yang Ibu ceritakan itu di tahap pelaksanaan atau di tahap di tahap pelaksanaan penelitian itu Ibu buat tidak? Insya Allah dibuat. Ibu tulis tidak? Misalkan dibuat dalam bentuk tabel gitu, biar kelihatan tahap-tahapan pembelajaran flip classroom dengan menggunakan OCR itu. Nah, itu di situ di tahap pelaksanaan penelitiannya tuh Ibu tambahkan itu gitu. Jadi kelihatan tahapan pembelajaran tersebut gitu. Iya. Baik, Ibu. Ya kan belum ada kan di situ? Iya. Belum di proposal belum, Bu, tapi saya sudah buat di dalam bentuk RPP, ya, Bu. Ya, jadi maksudnya nggak apa-apa ditambahkan saja di situ di pelaksanaan penelitian, karena kan tidak hanya menyatakan bahwa PTK itu hanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi, refleksi. Itu kan memang sudah pakemnya PTK itu seperti itu, tapi pelaksanaannya seperti apa? Nah, itu mungkin lebih dispesifikkan pada pelaksanaan dari model pembelajaran yang mau Ibu PTK-kan itu gitu, ya? Iya, baik Bu. Iya, baik. Terima kasih. Terus satu lagi yang di sini kriteria keberhasilannya itu, kenapa yang Ibu lihat itu hanya yang kemampuan pemahaman konsep ya? Ya, itu dengan nilai 76. Padahal kan variabel terikat yang disposisi juga kan diamati. Kenapa itu tidak dijadikan juga sebagai, tidak dilihat kriteria keberhasilannya? Baik Ibu, mohon maaf, memang itu harus dimasukkan. Itu juga salah satu kelemahan saya, tidak memasukkan kriteria keberhasilan di kemampuan disposisi matematika. Namun sekilas untuk saya sampaikan, nanti akan saya perbaiki Ibu, bahwa kriteria untuk keberhasilan pemahaman disposisi matematikanya akan dilihat dari hasil kuesioner dan hasil observasi yang dilakukan oleh guru dan teman penelitian. Berarti itu jika nanti 75%. Bu, berarti nanti untuk disposisi matematik itu Ibu buat instrumen juga kan? Iya Bu, kuesioner Bu. Iya. Kuesioner. Nah, itu sudah dijelaskan belum di instrumen penelitian, di bagian instrumen penelitian? Bagian instrumen penelitian, dari Bu ya. Kayaknya belum ada itu. Jadi Ibu hanya kebanyakan itu membahas tentang kemampuan pemahaman konsep. Padahal kan disposisi matematik ini juga merupakan variabel yang Ibu amati. Jadi harusnya juga dibuat lengkap ya, mulai dari definisi konseptual, operasionalnya juga apa ini, disposisi indikatornya, kemudian instrumennya berbentuk apa, itu kan harus dijelaskan juga di sini. Ya kan? Iya Bu, Ibu. Ya betul. Ya Ibu. Ya,
Oke, jadi nanti tolong juga ditambahkan kejelasan dari instrumen disposisi matematik ini sebagai alat ukur untuk mengukur disposisinya ya. Ya, Bu. Baik. Karena kan itu juga nanti dilihat peningkatan disposisinya kan menjadi rumusan masalah yang ditanyakan, ya kan? Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Ya, betul. Ya, Ibu, belum saya tuliskan kriteria untuk disposisi matematika, ya. Nah, di sini juga dalam analisisnya juga. Nah, dalam analisis ini juga Ibu hanya mengatakan data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep yang didapat dari hasil tes individu. Nah, jadi yang dianalisis ini juga hanya kemampuan pemahaman konsep dengan langkah-langkah menghitung rata-rata. Nah, untuk kemampuan disposisinya Ibu tidak jelaskan sama sekali. Ya kan? Ya, Bu, baik. Ya, Bu, betul. Jadi karena variabel terikat yang Ibu lihat 2, ya jangan dinafikan gitu. Artinya sama seperti tadi Bu Junior itu. Jadi seolah-olah sebagai sebagai variabel yang pendamping aja begitu. Tidak utama gitu ya. Artinya yang utama itu adalah yang ukur kognitifnya gitu. Padahal kan ini dua-duanya merupakan variabel terikat. Jadi harus dideskripsikan dan diungkap dengan jelas juga begitu. Tidak dikesampingkan gitu. Baik, Bu. Ya, Bu ya. Baik, Ibu Elis, terima kasih atas masukannya. Masukan dari saya mungkin nanti bisa diperbaiki. Nanti saya akan berikan proposalnya nanti tinggal dilihat saja yang saya coret-coret di situ apa ya. Ya, Bu. Oke, baik Bu Yayu. Baik saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Ya, sama-sama. Halo Bu Yayu, sudah Bu? Terima kasih Bu Elis. Saya persilakan yang kedua, Bu Flavia, monggo. Baik, terima kasih Bu. Saya juga. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat Bu Endang yang sekarang lagi seminar gitu ya. Semoga semuanya bisa lebih cepat lagi. Amin. Terima kasih Bu Flavia. Iya. Nah, di sini dari judulnya ya Bu ya, upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik, kemampuan disposisi matematik siswa melalui pembelajaran daring, discovery learning, strategi flip learning, berbantuan open educational research. Banyak ya, banyak variabelnya. Nah, oke. Saya mau tanya aja deh sama Ibu. Tadi yang pemahaman konsep ini indikatornya apa, Bu? Indikatornya TSK. Bentar, coba saya lihat. Indikator saya sebutkan aja ya Bu ya. Saya lupa memunculkan proposalnya ke dalam share screen-nya. Jadi indikator pemahaman konsepnya yaitu dari beberapa pakar saya mendapatkan dari salah satu pakar yaitu Ibu Sumarmo menyatakan suatu situasi, gambar atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide atau model matematika. Kemudian menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan. Kemudian mendengarkan diskusi dan menulis tentang matematika. Kemudian membaca dengan pemahaman suatu representasi matematik yang tertulis dan kemampuan mengungkapkan kembali suatu uraian pada paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Namun ada lagi di pakar yang lain menyatakan indikator kemampuan matematika. Namun semuanya rata-rata itu memuat pemahaman konsep matematika dan indikatornya pun hampir sama. Di proposal saya tuliskan di halaman 49, itu ada indikator pemahaman matematika, yaitu misalkan menerjemahkan, menafsirkan, dan ekstrapolasi. Nah, ketika menerjemahkan, maka
siswa tersebut mampu menerjemahkan kalimat atau informasi yang dibaca dan mengubahnya dalam bentuk lain, misalnya dari informasi yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia, dia bisa nyatakan kembali ke dalam model matematika menggunakan notasi-notasi matematika. Nah, kemudian untuk penafsiran, dia mampu menginterpretasikan, menjelaskan, atau membedakan, atau menggambarkan apa yang ada dalam informasi yang diberikan. Kemudian ekstrapolasinya, dia mampu menghitung, misalkan disajikan permasalahan, dia mampu menyelesaikan dengan menghitung artinya menyelesaikan permasalahan secara algoritma yang benar, secara algoritma matematik yang benar. Kemudian dari situ dia mampu menduga apa jawaban yang akan didapat, dan dia bisa mampu menyimpulkan apa yang didapat. Maaf ya, Bu, saya putus ya. Ya, Nah, ini tuh kayak ini, pemahaman konsep. Indikator seseorang itu atau siswa, ini kan sebenarnya siswa ya, siswa ini paham konsep itu, apakah dengan dia menerjemahkan, saya juga ngerti menerjemahkan itu seperti apa indikatornya, itu harus jelas, Bu. Jadi kapan sih siswa itu dikatakan paham? Apakah hanya dengan hasil tes akhir aja, mengukur kepahaman siswa dari hasil tes aja yang KKM 76, prosesnya itu seperti apa? Itu harus dilihat juga dari indikatornya. Dan itu Ibu harus juga menarik tari benang, tari anunya ya, dari beberapa rujukan yang Ibu tadi ambil, indikator yang dari penelitian Ibu ini terkait dengan pemahaman konsep itu seperti apa, itu harus dimunculkan di tesis Ibu. Itu. Dan itu saya belum menemukan indikatornya yang pemahaman konsep. Kapan sih siswa itu dikatakan paham konsep? Apakah saya baca di sini hanya KKM dia memenuhi KKM 76 kayak gitu. Tapi untuk prosesnya seperti apa kata atas menunjukkan siswa itu paham itu seperti apa atau belum? Terus di boleh posisi, saya nyatakan ya. Gak apa-apa Bu, silakan lanjutkan. Nanti ada yang mau saya katakan ya. Ya nggak apa, silakan. Mungkin boleh saya katakan di sini, kalau di dalam pemikiran saya dan lihat dari teori yang ada, mungkin ini mohon maaf kalau ini masih kurang, saya mohon koreksinya. Paham dia kan mampu menerjemahkan dengan benar. Seandainya ada kalimat dalam permasalahan matematika yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia, kemudian misalkan ada permasalahan matematika yang disajikan dalam latihan, saya mencoba melihat pertama, mampukah dia menyatakan apa yang diketahui menggunakan model matematika. Itu langkah saya melihat apakah dia mampu menyatakan masalah dalam kalimat matematika. Kemudian yang kedua, apakah dia mampu memilih alat atau rumus apa yang akan digunakan di dalam menyelesaikan masalah. Kalau anak itu tidak bisa menerjemahkan kalimat yang ada di dalam permasalahan matematika, apalagi dia menentukan rumus atau alat menyelesaikan masalahnya, itu pasti juga akan kesulitan. Namun kalau dua langkah tadi pertama sudah dia lakukan, malah memilih alat, kemudian menerjemahkan masalah, yang ketiga adalah algoritma penyelesaiannya. Bagaimana dengan algoritma penyelesaiannya, terstruktur atau tidak? Kemudian notasi-notasi yang digunakan itu benar atau salah? Kalau misalnya mereka sudah melakukan 3 langkah itu dengan benar, maka saya menilai bahwa anak itu paham akan matematika sampai hasil perhitungannya. Berikutnya satu lagi, Bu, yang keempat, yaitu apakah dia mampu menghubungkan antara apa yang diketahui di soal dengan jawaban yang dia dapat. Kenapa demikian? Karena banyak di hari-hari belajar, hari-hari pembelajaran saya banyak menemukan anak itu menyelesaikan penyelesaian soal tanpa dia menuliskan, diketahui atau ditanya, langsung ke soal dan penyelesaian. Kemudian pas ada jawaban, saya tanya, ini apa sayang? Ini jawaban untuk apa? Anak itu bingung. Jadi misalnya ini X ini apa? Misalnya, nanti jadi itu saya tidak paham. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau dia bisa menghubungkan antara apa yang diketahui, ditanya, dan jawaban penyelesaiannya, maka dia mampu, artinya dia paham apa yang dia kerjakan, apa yang dia selesaikan. Artinya kalau itu soal matematika, maka dia paham tentang persoalan matematika gitu, Bu. Tapi mohon koreksinya, Bu. Mohon masukan. Ya, gini, oke. Saya langsung ralat ya, Di. Suara saya kedengaran?
Dengeran, mau Dengeran, Bu. silakan. Terus Bu, 5 menit lagi ya Bu Flavia. Baik, Bu. Jadi ininya gini, yang tadi Ibu jelaskan tadi, boleh, tapi saya minta referensinya apa, dan itu harus kalau bisa yang dipercaya, kayak jurnal internasional ataupun Scopus. Nah, kemudian begitu juga dengan disposisi. Disposisi itu tadi menggunakan instrumen, nanti kemungkinan pakai angket, itu nguruknya siapa, terus validitasnya bagaimana, itu juga harus dituangkan di sini, tapi di sini belum ada, di metode nggak ada. Ngurujuk punya siapa, terus validasinya bagaimana, apakah menggunakan seperti apalah, apa pakai validasi isi atau konten atau bagaimana, itu harus dijelaskan secara rinci juga di metode. Nah, kemudian itu juga kalau misalnya ngerujuk punya orang luar, itu juga harus translate dan segala macam, itu juga harus benar-benar itu dimunculkan di web metodenya, ya itu belum nampak. Kemudian untuk pembelajaran daring, discovery learning, strategi flip learning juga belum, saya belum menemukan tahapannya yang versi itu ini bagaimana. Dan itu yang saya lihat tuh flip learning seperti ini bla 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 bla, hanya definisi aja, semua hanya definisi. Tapi indikator tahapan-tahapan itu seperti apa? Terus menggabung antara metode pembelajaran daring, discovery learning, sama flip learning, sama open educational research ini, nanti yang seperti apa, itu belum nampak. Yang versi ibu ini belum nampak, itu juga belum nampak. Indikatornya atau tahapannya nanti kayak apa, itu juga belum nampak. Itu dimunculkan di bab 3 metode yang nanti, yang tadi Bu Elis bilang, di penerapannya itu seperti apa, rencananya seperti apa, jangan hanya model kemis kayak gini-gini aja. Tapi yang adaptasi kemis, tapi tidak kemis ya. Terus itu yang seperti apa? Itu rencanaannya seperti apa? Identifikasi masalah apa yang muncul itu harus ada juga di situ. Yang dari ditemukan Ibu. Jadi seperti itu ya. Terus, ya saya kasih secara garis besar. Ini juga latar belakang itu juga belum menunjukkan banget. Terus banyak yang lompat-lompat. Saya udah blok-blokin, awal saya baca ya, terus kok banyak, akhirnya saya cuma sekilas-kilas, cuma itu kayak cuplikan-cuplikan gitu ya. Ya betul Bu. Jadi kayak, ya maaf ya, itu kayak seperti kayak clipping gitu, kayak bener-bener penelitian Ibu tuh ke arah mana tuh tunjukkan di situ, terus fokusnya jadi kayak hilang, ini mau meneliti mana, itu saya belum menemukan, belum nampak di situ, yang saya amati. Itu udah saya beberapa saya blog di yang awal-awal, yang terakhir mengikuti ya. Saya sudah share ke PA-nya Bu. Iya Bu, sudah saya baca ya. Terus akhirnya banyak variabel-variabel baru. Di situ ada beberapa saya menemukan variabel-variabel baru yang harusnya nggak perlu dibahas, tapi dibahas juga. Itu walaupun nggak perlu gitu. Saya juga bingung. Terus antara satu kalimat dengan kalimat lain, masih dalam satu paragraf, itu kadang-kadang nggak nyambung juga. Ini kayak yang paragraf pertama tuh, awalnya ngomong pendidikan, kedua ngomong pembelajaran, kemudian baru ngomong pemahaman konsep, dan menganggap pemahaman konsep itu materi yang sulit, gitu ya. Terus referensi-referensinya belum banyak juga, gitu ya. Perbanyak referensi-referensi Scopus. Itu. Kemudian ini juga terlalu banyak, kayaknya mungkin bisa diringkas lagi ya. Untuk ya Bu. 19 itu waktu itu juga lumayan tuh ya. Terus itu tambahin juga literatur-literatur yang berhubungan dengan jurnal Scopus ya, diperbanyak. Baik Ibu Flavia, terima kasih. Ibu sudah Bu mohon Flavia? Sudah? Sudah, oke. Ada pertanyaan Bu Endang ke Bu Flavia? Ada satu tadi. Makasih Bu Wardani. Tadi saya sudah baca WA Ibu, terus ada yang ditulis kuning itu, maksudnya pakai notasi kuning itu apa ya? Kalau yang merah mungkin harus dibuang ya Bu. Kemudian yang kuningnya itu apa ya Bu? Maksudnya diapakan? Itu kalau yang di kuning itu, kalau ditekan itu ada tulisannya, ada kayak kayak ada catatan gitu loh. Ini maksudnya apa ya? Kayak ini mana nih? Saya kok lebih mudah melihatnya pakai Word ya Bu Endang. Akhirnya di review gitu. Coba ya sebentar. Iya, soalnya kalau misalnya dengan menggunakan PDF aja saya cuma bisa membaca. Oke. Nah, kalau mau saya warnain juga kok di PDF-nya nggak ada warna gitu. Mungkin saya share screen dulu ya. Iya. Mungkin nanti diskusinya nanti kali ya Bu Endang, biar dilanjutkan. Nanti kalau nggak selesai ini. Iya Ibu, ya baik, makasih Bu. Ya. Mohon maaf ya Bu Flavia.
sebentar ya Bu, sedikit aja biar agak. Ini maksudnya gini Bu, jadi ini kalau Ibu tekan gini, ini kan ada tulisannya nih komentar-komentar saya. Ini bahasa apa aja? Oh iya. Nah, Iya, jadi baik. ini kan ada pendidikan, lihat aja dari ini ngomong pendidikan, kemudian ngomong pembelajaran, kemudian berikutnya ngomong pemahaman konsep. Sama sekali nggak ada Iya, hubungannya, tapi jadi satu semua. Asumsi Iya, sendiri iya. tanpa ada referensi. Ini udah jelas. Dan Iya. seterusnya dibaca sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Makasih Bu Flavia, makasih banyak masukannya. Sangat bermanfaat nanti untuk Bu Endang untuk Iya, memperbaiki. Ibu. Mohon izin Pak Mamuri, saya yang menguji ya Ya, sekarang. silakan. Baik. Bu Endang, mohon maaf banget ini saya ngomongnya Iya, pasti Ibu. ceplos-ceplos. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika saya baca di bab 1 itu Bu Endang, maaf banget, saya kira itu Iya. merupakan satu kajian teoritik aja gitu. Loh, setelah Iya. saya lihat, oh ini jadi proposal ya. Berarti nanti di ininya ya, bukan di sininya Bu Endang, nanti di tesisnya. Jadi mungkin bacaan untuk bab 1 sudah banyak gitu, referensi yang digunakan. Ini ditutup aja Bu Endang. Mohon Oh ya, maaf. baik Bu. Nah, ditutup Baik. aja. Ditutup aja dulu. Jadi referensi yang untuk referensi di bab 1 udah cukup banyak, tapi bagaimana sekarang menuliskannya Bu Endang? Karena saya belum melihat masalahnya gitu. Ya gregetnya di mana sih, kesenjangannya di mana gitu. Berarti pertama, punten Bu Endang. Halo. Ya, monggo Bu. Ya. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Bu Endang itu ini kan baru pendahuluannya aja banyak tuh, saya sudah lihat sampai berapa halaman, mana saya cari masalahnya ke bawah, saya urutin, oh ternyata ada di bawah hanya satu paragraf atau 2 paragraf masalahnya. Jadi permasalahannya satu, pertama Bu Endang cara menuliskan. Yang pertama permasalahan bisa saja di yang pertama, paragraf pertama dan paragraf kedua itu isunya itu apa ya, isu pembelajaran, misalnya kaitan dengan pemahaman konsep itu sebenarnya tujuannya seperti apa gitu ya, untuk apa biasanya. Ini nanti akan membantu Bendang ketika menuliskan artikel. Nah itu panjang banget tuh, berapa halaman saya lihat membacanya. Nah ya, tapi yang pertama nanti yang dimasalahkan oleh Bu Endang permasalahan dari variabel terikat itu, karena kan ini Bu Endang mau meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan di posisi matematik. Berarti di kelas yang Bu Endang observasi itu ada permasalahan berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep dengan di posisi matematik. Karena penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, beda dengan penelitian kuantitatif misalnya, seperti eksperimen atau survei. Jadi pertama dimunculkan dulu. Bisa saja satu halaman sebagai pendahuluan untuk memasukkan untuk sebagai prolog, misalnya isunya apa, kemudian sebagai prolog untuk masuk ke permasalahan. Itu ya Bu Endang urutannya. Karena kalau menurut saya pola pikirnya Bu Endang masih berantakan gitu. Mohon maaf ini saya bicara gitu ya. Betul Ibu. Nah, itu sesudah permasalahan ada, tentu hasilnya permasalahan itu karena ini merupakan PTK, berarti Bu Endang lihatnya berdasarkan penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan. Atau kalau ini kelasnya Bu Endang, berarti Bu Endang mengobservasi dari kelas itu yang berkaitan dengan pemahaman konsepnya, berkaitan dengan di posisi matematik. Kalau berkaitan dengan pemahaman konsep, berarti kan di kepala Bu Endang sudah punya literatur sebelumnya. Dari dimensi indikator apa yang akan diukur oleh Bu Endang, sehingga Bu Endang punya data ini. Jadi Bu Endang dari data hasil pekerjaan siswa sampai berapa persen sih mereka masih kurang dari KKM yang ada katakanlah. Kemudian bisa dianalisis secara kualitatif dari hasil pekerjaan mereka. Oh rupanya ini mau menunjukkan bahwa ini masih kurang loh gitu. Ini masih belum bisa, oleh karena itu perlu ditingkatkan. Itu satu. Yang kedua Bu Endang, punten dulu, di posisi matematik. Berarti kan ini jadi variabel terikat, karena Bu Endang mau meningkatkan ini. Nah ada permasalahan apa sih dengan di posisi matematis? Tentu Bu Endang sudah punya
ada punya referensi yang berkaitan dengan disposisi matematisnya siswa tersebut, yaitu misalnya dari hasil observasi ternyata dilihat seperti ini, gitu ya. Itu dideskripsikan dulu. Nah, setelah itu baru Bu Endang belanja atau lihat kondisi pandemi sekarang gitu. Sekarang Bu Endang belanja. Dia ini orang ini sakit. Nggak bisa bobo, ya udah. Bangun kalau nggak bisa bobo bangun. Bisa aus. Bocor jadi aus bunda. Sayang say. Sudah ya, beda. Jadi pola pikirnya dulu yang dibangun gitu, sehingga ketika orang membaca di latar belakang jelas gitu. Terus terang saya membacanya nggak bisa, belum melihat pola pikir yang teratur. Yang kedua, kemudian Bu Endang belanja apa? Metode kalau dia sakitnya seperti ini gitu. Kalau dia sakitnya seperti pemahaman matematis yang kurang, di posisi matematis yang kurang, terus ada obat ya Bu Endang gitu ya. Kira-kira berdasarkan hasil penelitian orang, berdasarkan artikel-artikel gitu ya dari ini, kira-kira yang sudah dilakukan dengan pemahaman konsep dan disposisi matematis itu seperti apa gitu ya. Nanti Bu Endang bisa, oh rupanya tentu aja ada yang beda karena Bu Endang kan menggunakannya misalnya dengan masa pandemi ini gitu ya, yang lain belum masa pandemi. Misalnya dengan menggunakan discovery tadi ya. Halo Mbak, nanti dulu itu di-mute dulu. Halo, di-mute dulu. Di-mute. Nah, sudah ya. Jadi belanja tuh Bu Endang ya, obatnya apa sih gitu. Nah itu nanti baru setelah obatnya belanja di penelitian orang lain dari artikel, ternyata saya ada sesuatu model pembelajaran, katakanlah metode pembelajaran pada masa pandemi dengan menggunakan pendekatan daring gitu. Rupanya saya bisa menggunakan dengan discovery learning dengan private learning gitu. Tentu sehingga kelihatan nih kedudukan penelitian Bu Endang dengan yang lainnya gitu. Ada kebaharuan, ada state of the art-nya Bu Endang, penelitian Bu Endang. Itu ya Bu. Nanti tolong dilihat lagi cara menuliskan. Nah, itu satu. Yang kedua, saya dulu ya. Maaf ya Bu, saya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Yang kedua Bu Endang, ini pola pikir menuliskan. Kemudian nanti cara menuliskan, ini kalau menurut saya sih cara bagaimana dia menuliskan parafrase Bu Endang bagus banget. Cuma nanti ketika menuliskan di Mendeley-nya menulisnya tidak seperti buka kurung, tapi kurungnya ini bisa titik koma ya Bu Endang, titik koma. Punten. Nah, misalnya saya seperti ini Bu Endang. Nah ini punya Bu Endang kan. Nah saya ambil contoh. Bu Endang udah bagus parafrasenya karena Bu Endang langsung menyimpulkan. Tapi pada waktu bab 1, tapi ketika masuk bab 2, kebanyakan bukan parafrase. Itu takut banget nanti kalau dianggap plagiasi. Lebih baik dipertahankan cara penulisan di bab 2. Jadi punten banget. Ini nanti nulisnya gini Bu Endang. Bla 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 ini 2015 ini nggak usah pakai kurung lagi ya, langsung Mospro 2006 dan seterusnya. Coba lihat, pelajari artikel. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ini kalau bisa Bu Endang nanti yang begini-begini membuat pakai parafrase aja. Jadi nanti ketika diturnitin nggak plagiasi hanya sedikit plagiasi kemiripannya ya. Panjang banget ini. Sampai saya lihat belum ada melihat permasalahan yang jelas dari penelitian Ibu. Yang kedua, ini fokus penelitian. Fokus penelitian sudah. Terus terang saya kaget banget nih baca judul penelitian. Kalau judul penelitian gampang nanti bisa dituliskan berbeda, bagaimana meramu judul penelitian. Tetapi kita lihat lagi untuk rumusan masalah ini bagaimana sudah ya. Bagaimana misalnya bentar.
bagaimana dia menerapkan pembelajaran ini dulu Mbak Endang. Yang kedua, apakah terjadi peningkatan apa tidak, gitu ya. Jadi kualitatifnya dulu, bagaimana sih menerapkan model pembelajaran discovery learning gitu dengan pendekatan private learning gitu. Nanti apakah ada peningkatan? Nanti dilihat lagi yang ini ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk bab 2 Bu Endang, Bu Endang, ini modelnya kayak model pasca ini. Terus terang pasca yang zamannya Prof Jali. Nah, nanti terus terang Bu Endang, nanti kalau Prof konsep penelitian tindakan kelas boleh. Tapi akan lebih baik tadi yang disampaikan oleh Bu Flavia, belanja artikel melalui Scopus ya. Atau melalui ini aja, ambil jurnal ericjournal.com. Itu banyak banget tuh. Free banget, bisa download mana aja, nanti sambil cek dia ada di Scopus apa enggak. Gitu ya, sambil lihat-lihat. Baik. Nah, ini saya lihat terus kalau di bab 1 kajiannya banyak. Tapi ketika saya masuk di bab 2 kajian untuk referensinya kurang mendalam kalau menurut saya ya. Ini seperti ini. Baik. Kalau ya, bisa saja nanti Bu Endang tuliskan ini konsep penelitian tindakan kelas, terus langsung mengarah pada misalnya bisa dijelaskan model PTK yang ada selama ini apa aja sih. Misalnya Bu Endang katakanlah disebutkan aja Kurt Lewin, Max Taggart, Elliot dan sebagainya. Kemudian Bu Endang menunjukkan untuk model mana sih yang paling cocok digunakan untuk penelitian Ibu. Gitu, berargumentasi ya Bu ya, jadi Ibu nggak usah menjelaskan begini banyak, tapi Ibu harus menunjukkan kepada pembaca gitu bahwa model yang aku gunakan ini cocok loh, tapi dasarnya dasar dari argumentasi akademis ya. Oke. Tuh, nih saya juga bingung, tiba-tiba kok ada kerangka berpikir di sini, penelitian relevan tiba-tiba, padahal harusnya yang Ibu sampaikan di nomor 1 ini Endang, konsep dari variabel terikat dulu, pemahaman konsep dulu yang dibahas sama Ibu. Yang kedua disposisi matematis, tolong itu dikaji secara mendalam karena itu adalah artikel, karena itu variabel terikat ya. Tadi Bu Endang sudah menggunakan pakai bukunya Utami Sumarmo kan. Nah, sekarang Bu Endang bisa lihat ngambil dari beberapa buku atau ambil jurnalnya dari Utami Sumarmo lah. Saya lihat ada beberapa tulisan dia. Bisa saja pendapat Bu Utami Sumarmo, terus pendapat orang lain, si B, si C, dia mengarah pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Kemudian Bu Endang nulisnya parafrase dituliskan aja indikator, tetapi dari misalnya Bu Endang baca 4 referensi, berarti dibuka kurung kayak yang di bab 1 tadi, ditulis 4-4-nya di belakang, tapi dengan bahasa Bu Endang sendiri ya. Nah, seperti itu. Baik Bu. Nah, udah ya. Nah, udah itu. Yang kedua di posisi matematik, saya lihat kajian di posisi matematisnya juga belum mendalam. Coba lihat di artikel, banyak banget. Set di ini, punten ya, saya ambil misalnya ya di Google. Sebentar, saya ambil Google. Ini Bu Endang punten ya. Ini saya lihat. Bu Endang bisa lihat di sini ya. Saya ambilnya Eric Journal Article Search ya. Kemudian ada ini nih. Sudah, Bu Endang bisa ambil ini, terus ambil misalnya di disposisi ya, matematis ya. Nggak akan dapet ya. Misalnya saya ngambil verifikasi lah. Ini maunya apa ya? Biasanya saya dapet kok kebetulan kok ini nggak bisa. Coba lihat lagi.
Cobalah diambil di sini, coba apa saya salah ini. Ya, baik Bu. Ya, nanti Ya, tolong nanti di sini. saya- Nanti ini bisa, nah ini bisa tuh. Saya ambil matematik disposisi misalnya. Nanti keluar semua, ya. Misalnya kalau sulit nanti pakai bahasa. Di sini jurnalnya bisa dilihat misalnya dari tahun 2017 dan seterusnya. Kan dimintanya 10 tahun terakhir, kalau bisa sih jangan 10 tahun terakhir. Diambil 6 tahun terakhir, kan tinggal bisa milih. Ini banyak sekali nih, Ya, baik Bu ya. ya. Oke. Baik Bu. Oke. Ya. Nah, maaf ya Bu Endang. Aduh, saya udah lewat nih Pak Mamuri. Gak apa-apa Bu. Terima kasih. Aduh, udah lewat banget nih. Mohon maaf ya Bu. Gak Mohon apa-apa, maaf, namanya saya juga orang-orang berjalan namanya ya. belajar. Gak apa-apa. Iya. Sama misalnya tujuan pembelajaran matematika SMA nggak usah lah ditulis ruang lingkup matematika SMA. Nah sekarang Bu Endang kan nulisnya vektor ya kalau nggak salah ya. Ya Bu Endang Iya ya. Bu. Kalau menurut saya Iya, betul. vektornya itu vektornya nanti masukkan di dalam metodologi penelitian aja. Misalnya pada pokok bahasan bisa saja gini loh. Kalau Bu Endang di vektor, kalau ada masalah itu belum selesai sampai siklus 3, nanti masalahnya itu Bu Endang akan bermasalah dengan kelas. Oh, waktu untuk vektor udah habis, sementara ini belum belum tuntas, belum sesuai dengan kriteria yang ada. Berarti kan harus cari pembelajaran di luar jam sekolah. Lebih baik materinya itu tidak usah dituliskan. Jadi bisa fleksibel untuk beberapa materi. Gitu ya. Nah, saya kira nanti semuanya sama untuk yang bab 2 ya Bu Endang. Ya. Baik Ibu. Nah, sekarang mau cek, saya mau lihat yang metodologi. Sama ya semua nanti cara menulis saya Bu. Mohon maaf nih aku Baik. ngoprek-ngoprek. Gak apa-apa Bu. Malah saya senang dikoreksi, dikasih masukan. Ini karena saya pusing bacanya banyak banget. Aduh, maaf Bu ya. Maaf. Saya lihat namanya ini Bu Endang, kok Bu Endang saya kenal ya. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya Bu. Iya. Bentar lagi yang bab 3 ya Bu Endang. Nah tujuan penelitian nanti Bu Endang berarti kaitannya dengan rumusan masalah Bu Endang. Nah, coba dikaitkan, berarti kan nanti rumusan masalah seperti apa, tujuan juga harus relevan ini. Jangan masalahnya lain, tujuannya lain gitu ya. Metode penelitian tadi udah disampaikan oleh Terus yang utama lagi itu kan banyak banget ya, dengan menggunakan discovery learning, pendekatannya dengan private learning, kemudian dengan apa tadi itu saya? Open educational research. Open educational research misalnya dengan menggunakan gitu. Sekarang itu harus muncul di kerangka kajian teoretiknya Bu Endang, sehingga bagaimana penerapannya itu muncul Bu Endang. Bagaimana sih mengkombinnya nanti kalau di metodologi penelitian ditulisnya secara teknis yang dilakukan oleh Bu Endang itu seperti apa. Di artikel juga demikian Bu Endang, nggak mau di artikel pakai teori-teori banyak-banyak gitu. Sama metodologi penelitian Bu Endang kan teorinya udah di depan tuh, ya kan? Chemist and Stargard, sekarang di Chemist and Stargard modelnya dikaitkan dengan yang modelnya modelnya Bu Endang akan pakai, kan gitu. Misalnya prosedur penelitian tindakan juga demikian kan, tentu saja kan di Chemist Target ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 kan ya Bu. Iya betul. Apa Ibu. yang dilakukan oleh Ibu pada siklus 1, siklus 2, siklus 3 kaitannya dengan treatment yang Ibu lakukan itu. Ya baik. Ya, terus apa lagi nih ya? Sebenarnya dan berikut lagi. Nah, kriteria tindakan saya juga bingung loh Bu Endang, terus terang. Bu Endang sekurang-kurangnya 75% isi dan prinsip pembelajaran dapat dipahami dan diterapkan peserta. Gimana ini melihatnya? Itu pertanyaan saya.
kurang-kurangnya 75% merasa mendapatkan kemudahan senang. Apa ini? Bu Endang itu melihatnya, katakanlah misalnya 75% siswa itu memiliki disposisi yang tinggi. Kan ada kategorinya. Bu Endang kan pakai instrumen ya, instrumen disposisi. Tentu ketika instrumen disposisi kan ada dimensi-dimensinya. Nanti ini secara keseluruhan, nanti dia punya skor. Skornya itu nanti Bu Endang skor lah dia. Kan yang tadinya dia skalanya skala ordinal, kalau dijadikan semuanya jadi skala interval, jadi skala rasio ya. Nanti dari skala interval, kalau udah jadi skala interval, Bu Endang coba lihat lagi dikategorikan. Oh ya, kalau dia 75% peserta didiknya katakanlah memiliki disposisi yang tinggi, dengan kategori Bu Endang yang tinggi itu berdasarkan teori, berdasarkan kajian artikel gitu, atau pakai bukunya Pak Saifuddin Aswar, dia tinggi di dalam misalnya batasan senang yang mana gitu. Nah, ketika dikatakan disposisi yang tinggi kan dimensi-dimensinya itu sudah mencakup ini gitu. Para peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Kan ibu melihatnya dua, Bu. Kan ibu variabel terikatnya dua, pemahaman konsep dengan disposisi. Jadi fokus pada ini aja, gitu. Toh nanti kalau yang Bu Flavia, bagaimana sih biar siswa itu tahunya bahwa siswa memahami konsep apa tidak? Nah, nanti dari hasil observasi, Bu. Ibu kan mengobservasi siswa kan, nanti Ibu lihat secara kualitatif. Oh, begini. Jadi ini masih bingung nih saya nih, terus terang. Itu ya, Bu. Ya, Ibu. Bu Wardani mohon maaf ya. Nggak apa-apa, gini saling sharing. Ya, terima Nggak kasih. apa-apa nih belajar. Ini juga saya bingung sumber data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan Sampel data. dasar, dokumentasi, validasi data, ya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif ya, Bu, ya, ya, betul. Itu ya, Bu, ya. Saya kira Baik, saya Ibu. udah. Makasih Bu Endang. Mohon maaf ya Bu Endang ya. Saya juga mohon maaf Ibu, terima kasih banyak ya Bu Wardani. Ini belak-belakan. Enggak apa-apa. Enggak Ya, apa-apa Ibu, makasih. itu ya nanti berguna bagi kebaikan proposal saya insya Allah. Ya baik, Terima kasih, makasih. Saya kembali. Monggo silakan Pak Mamuri atau Bu Eti. Pak Mamuri ya. Monggo Pak Mamuri. Oke, terima kasih Bu Yayu. Untuk Bu Endang ya. Jadi tadi sudah Baik, banyak Pak. sekali masukan dari para penguji, dari mulai Bu Elis, Bu Flavia, dan Bu Wardani Rahayu. Ini rekamannya kan ada ya, nanti bisa Ada Pak. kemudian dipelajari lagi hal-hal mana yang perlu diperbaiki ya. Kemudian bagi yang angkatan 2017 nih ya, waktunya tinggal sedikit ya. Oh iya ya Pak Ada Mamuri, lampu. waktunya. Lampunya itu udah lampu kuning ya, entar lagi lampu merah. Jangan sampai merah Pak. 2017 habisnya kapan ya Pak Mamuri? Mudah-mudahan ada Agustus ini ya Bu? perpanjangan. Ya, semester ini harus segera. Aduh. Ya. Jadi ini kan masih ada waktu, kalau sudah selesai diperbaiki, segera lakukan penelitian ke lapangan ya. Kemudian bagi yang belum ujian proposal, ya ini lampu kuning sudah berjalan ya. Pasti nanti lampu merah juga pasti akan datang. Yang kita mau lampu merah itu kita sudah selesai, gitu ya. Oke, dari saya seperti itu, Bu Yayu, mungkin dari Ya. ya, Baik. Monggo silakan Bu Eti. Bu Eti, monggo Bu Eti. kalau nggak ada mungkin nggak apa-apa. Ada ya. Oke, baik. Makasih banyak Pak Mamuri. Bu Endang rupanya waktunya kejar-kejaran ini ya Bu Endang. Iya, Waktunya. Berarti kalau tahun 2017 sampai bulan Agustus ya Pak Mamuri ya. Ya betul.
Waduh, ya sudah berarti harus kebut-kebutan dengan waktu ya Bu Endang. Iya Bu, mohon doanya ya Bu Yayu. Ya, Mohon doanya. kalau gitu ngambilnya jangan yang susah-susah ya Pak Mamuri ya. Kan penelitian di sekolahnya sendiri mudah-mudahan bisa. Iya udah punya data berarti ya. Bu, boleh nggak saya nyatakan di sini atau nanti saya nyatakan Pak Mamuri aja ya nanti di. Iya nanti diskusi aja dengan pembimbing ya, dengan pembimbing. Ya baik. Gitu, makasih banyak. Ya sama-sama Ibu. Makasih banyak Bu Endang, tetap semangat. Walaupun waktunya tinggal bulan Juni, Juli, Agustus sampai 3 bulan lagi, tetap semangat bekerja tiap hari. Kalau ada bala bantuan nanti bala bantuannya siapa gitu yang bisa membantu Ibu gitu. Misalnya Bu Endang sendiri, kan Bu Endang ada 2 nih. Nggak bisa diharap Bu. Beliau Ya, sibuk banget seperti Bu Wardani, Pak Mamuri, Bu Eti dan yang lainnya. Kasihan kalau diganggu. Iya. Nanti kalau gitu Ibu tetap semangat ya. Bismillah ya. Insya Allah. Iya. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Pak Mamuri. Oke, terima kasih Bu Yayu dan semuanya para dosen yang sudah menguji pada hari ini. Pada para mahasiswa, saya tetap mengharapkan segera diselesaikan ya, baik proposal 2018 ini sebentar lagi akan lampu kuning ya. Ini masih lampu hijau barangkali ya. 2018 sebentar lagi akan masuk lampu kuning semester depan. Jadi segera, jangan menunggu waktunya kuning, segera selesaikan. 2017 bagi yang belum ujian seminar proposal, saya nggak tahu nih bagaimana lagi harus mengesahkan. Andalah yang memegang kendali ya, bukan kami dari Prodi maupun Bapak Ibu dosen. Sekian saja, karena waktu sudah sore, mudah-mudahan saya harapkan ya 2017, 2018, 2019, 2020 angkatan yang sedang ada sekarang selalu ikuti kalau ada kegiatan seminar proposal tesis, karena itu sangat membantu Bapak Ibu saudara sekalian untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Catat baik-baik apa yang menjadi pertanyaan para dosen, kemudian apa jawaban yang seharusnya dicari di referensi-referensi. Demikian dengan mengucap alhamdulillah sidang tesis pada hari ini saya nyatakan selesai. Bapak Ibu dosen mohon mengisi nilainya, jangan sampai lupa ya. Link nilainya sudah di-share oleh Mbak Dini ke Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamuri, Ibu Wardani, Sama-sama Ibu Flavia, dan Ibu dosen yang lainnya, Pak Tia dan teman-teman semua.